Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam satu program yang sama saudara, sebuah renungan yang perlu direnungkan saudara. Pada malam hari ini saya ambil kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 saudara. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semuanya yang mulia, semuanya yang adil, semuanya yang suci, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita melihat Filipi 4 ayat 8 saudara, kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan satu pembelajaran bagi saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu peringatan kepada kita saudara, bagaimana saudara kita tuh menempatkan hidup gini, bagaimana saudara dan saya itu memposisikan hidup ini pada saat hari ini saudara. Kenapa saya berkata demikian saudara? Karena berapa banyak saudara ya, di dalam masa pandemi seperti ini saudara, berapa banyak orang-orang Kristen mulai goyah. Berapa banyak anak-anak Tuhan mereka tuh istilahnya tuh lupa jati diri sesungguhnya siapa dia saudara. Karena apa saudara? Dia tidak bisa menempatkan firman sesungguhnya di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Mereka sudah terbawa di dalam segala pola pikir yang mereka tuh ya bukan pola pikir Allah saudara. Mereka terbawa dengan pola pikir mereka sendiri ketika dia menghadapi satu persoalan, dan khususnya pada masa pandemi seperti ini saudara, COVID-19. Saudara, kita belajar, Alkitab mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semuanya yang benar, semuanya yang mulia, semuanya yang adil, semuanya yang suci, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kuncinya saudara, bagaimana kita bisa memposisikan hidup ini begitu tenangnya saudara. Karena saudara, kita mau dibawa pada satu jalannya Allah saudara. Dikatakan apa? Semuanya sedap dengar. Kita mendengarkan firman, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, bukan memasukkan pola pikir ya, cerita-cerita negatif yang sementara kita dengar dari pagi sampai pada malamnya saudara. Dan terlebih saudara, berapa banyak kita jumpai saudara, siapapun ya pada saat hari ini, seringkali mereka tuh melihat WA saudara, media sosial, yang mereka lihat apa saudara? Kurban daripada berita tentang corona dan kurbannya saudara. Dan itu yang mereka masukkan mulai dari pagi sampai pada malam, dan itu yang mempengaruhi kehidupan mereka saudara, sejalan dengan kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara, yang muncul apa? Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan terhadap kuasa Tuhan. Kenapa COVID kok seperti ini? Kenapa orang-orang yang begini kok seperti ini, dan sebagainya, sampai meninggal dan sebagainya. Dan hal seperti itu yang mereka masukkan dalam pola pikir mereka, sehingga apa saudara? Mereka mulai tawar hati, mereka mulai kecewa, mereka mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Itu sebabnya pada saat hari saudara, mari kita belajar saudara. Alkitab sudah mencatat dan sudah memberikan satu peringatan pada saudara saya pada saat hari ini saudara. Mari kita mendengarkan saudara, semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar itu membuktikan saudara, mari kita menolak saudara, jangan memberikan satu porsi bagi berita-berita negatif. Jangan sampai kita memberikan satu porsi yang berlebihan bagi berita-berita yang miring saudara, berita-berita yang hoax saudara, istilahnya saudara, fitnah, berita-berita yang sifatnya bukan kebenaran Allah yang kita masukkan dalam pikiran kita. Percayalah saudara, kalau kita masukkan berita-berita yang negatif, berita-berita yang tidak benar di dalam pikiran kita, maka hari itu juga saudara akan dipimpin oleh berita itu sampai dari pagi sampai malam, dan itu mempengaruhi saudara. Tetapi kalau kita memasukkan firman, saudara buka mata ya, pagi hari masukkan firman Tuhan, bukan berita-berita hoax, bukan berita-berita tentang corona yang begini, yang begitu dan sebagainya, tetapi berita kebenaran yang kita masukkan dalam pikiran kita, dan itulah yang memimpin kita sehingga kita selamat saudara. Dikatakan berita yang sedap didengar, kebenaran, keselamatan, kekuatan dari Allah, dan pengharapan dari Tuhan, dan itu harus masukkan dalam pikiran kita. Supaya apa saudara? Kita dipimpin oleh kebenaran itu, bukan berita-berita yang miring, bukan berita-berita yang kotor, berita-berita yang bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang menyudutkan dan sebagainya. Kita mau dipimpin oleh berita-berita kebenaran, yaitu firman Tuhan saudara, yang sedap didengar, semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Karena firman Tuhan tegas mengatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau pada saat hari saudara kita melihat satu pola pikir yang beda dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari, mari kita belajar saudara, kita mempertobat, kita membuang segala sesuatunya itu saudara, dan mulai pada saat hari mari kita masukkan pola pikir Allah, pikiran Allah yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang menuntun kita saudara. Supaya apa saudara? Kebenaran itu yang membawa kita pada satu jalan Allah, sehingga hidup kita selamat saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan merasa kecewa saudara, karena apa? Mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan secara total. Bahkan mereka sudah terbawa di dalam segala pola pikir dunia pada saat hari yang begitu saudara, sosial media yang begitu leluasannya memberitakan berita-berita yang begitu luar biasanya saudara.
Dan kalau kita sadari, kalau kita pahami saudara, berapa banyak berita ya porsi yang mereka beritakan lebih banyak porsi-porsi yang menakutkan daripada apa? Berita-berita keselamatan. Itu sebabnya saudara, mari kita sadari jati diri kita sesungguhnya saudara. Kita tuh adalah anak Allah saudara. Saudara dan saya adalah bagian daripada orang yang dipilih Tuhan, anak-anak Allah. Itu sebabnya yang menjadi bagian kita saudara. Kita tuh harus mengadopsi saudara. Kita harus memahami, bahkan kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mencari kebenaran Allah itu saudara. Sebanyak mungkin saudara untuk kita masukkan dalam pikiran kita, di dalam hidup kita yang menuntun kita saudara. Karena apa? Kita tuh anak Allah. Nah kalau kita menjadi anak Allah, otomatis saudara kita tuh harus hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup ya saudara sebadan dengan Allah, dengan Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, anak Allah, otomatis hidup kita tuh harus benar, saudara. Harus memasukkan firman yang menjadi dasar di dalam kita melangkah, saudara. Tegas, saudara, di dalam Filipi 4 ayat 8, jadilah saudara-saudara semua yang benar, ya. Semuanya yang benar, bukan semua kebohongan yang kita masukkan dalam pikiran kita. Bukan berita-berita hoax, bukan tipu daya, bukan fitnah, saudara. Bukan gosip dan sebagainya, saudara. Tetapi apa? Semua yang benar, semua yang adil, saudara. Semua yang suci, ya. Bukan pula pikir kita yang kotor, pikiran kotor, saudara. Pikiran-pikiran najis, ya. Pikiran-pikiran porno dan sebagainya. Semua yang manis, saudara. Perkataan-perkataan manis, perkataan-perkataan profetik, ya. Kata-kata profetik, saudara. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati, saudara. Semua yang sedap didengar, saudara. Ya, firman. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, kalau kita memahami dan kita melakukan firman Tuhan pada saat hari ini, di dalam Filipi 4 ayat 8, saya percaya saudara, apapun yang terjadi pada saat hari ini, tidak mempengaruhi hidup kita saudara, kita kalah dengan keadaan pada saat hari ini. Tetapi kita menjadi umat-umat pemenang. Bahkan saudara, kita akan muncul saudara sebagai saudara tunas-tunas yang begitu kokohnya saudara, tanpa goyang sedikit pun. Karena apa? Firman yang menjadikan satu dasar di dalam kita untuk melangkah. Firman yang menghidupi kita, saudara. Dan firman itu yang kita masukkan dalam pikiran kita. Saudara, kita belajar pada saat hari, mari kita memasukkan firman, saudara, dari pagi hingga pada malam hari, saudara. Supaya apa? Kita dipimpin oleh firman itu. Saudara, hidup ini, saudara, kalau kita dimasukin firman, saudara, pada pagi, saudara. Maka yang muncul apa? Firman, saudara. Selalu dipimpin oleh firman. Tetapi kalau kita hidup pagi-pagi sudah memunculkan, kita sudah memikirkan pola pikir negatif, memasukkan pikiran-pikiran negatif, saudara, di dalam pikiran kita. Maka yang ada, saudara, ya, ketakutan, kekhawatiran, saudara, kemudian saudara kebencian, bahkan saudara tipu daya dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh kebenaran, saya percaya saudara, hidup kita pasti sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, pada saat hari ini mari kita belajar saudara, lakukan firman saudara, lakukan firman dan hidup di dalam firman Tuhan itu saudara, supaya hidup kita saudara menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan yang saudara, yang sampai pada satu kehendak Tuhannya sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari memberikan satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita saudara. Tetap percaya saudara, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan itulah ada solusi yang terbaik. Ada satu kemenangan, ada satu kekuatan, bahkan ada satu perlindungan. Bukan pikiran-pikirannya negatif yang kita masukkan dalam pikiran kita yang memimpin kita, tetapi yang mau dipimpin oleh Kristus, kita akan selamat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.